以加急，呈给李相之才。你这是要起复的意思？我看谁敢动桃儿！英雄，你今后绝对不踏入江陵。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Jushu atau My Heroic Husband. Ini adalah episode 5-6-nya, dan kita langsung saja memulai alur ceritanya. Di sini kita diawali dengan suasana pagi di depan gerbang kerajaan yang tiba-tiba saja kedatangan pengungsi yang sangat banyak. Akan tetapi, sejak Komandan Song memerintahkan penutupan gerbang, para pengungsi yang sudah datang jauh-jauh tidak bisa masuk apapun alasannya. Semua pemandangan menyedihkan itu ternyata terlihat juga oleh Ningyi yang kebetulan baru berpergian keluar sana. Gubernur yang sedang berjaga tiba-tiba jadi ketakutan karena dia melihat Ningyi yang akan segera masuk gerbang. Gubernur yang sudah menebak pasti Ningyi akan mempermasalahkan kejadian ini, dan sesuai tebakannya, Ningyi pasti mendesak gubernur mencari cara untuk bisa membantu para pengungsi masuk. Kalau gubernur tidak bisa melakukannya, Ningyi akan mencari orang yang bisa menyelesaikan masalah itu. 天天往外跑，这是要好款待儿了。好。城外那么多灾民呐。 Di sisi lain terlihat kalau Tuan Ming dan juga Tuan Xin sedang membicarakan tentang para pengungsi yang ada di luar. Dari pembicaraan ini saja mereka sepertinya sudah tahu kalau ada begitu banyak para pengungsi yang datang kemari. Namun dan tutupnya gerbang, maka mereka sudah tidak bisa masuk. Selain itu, jika hal ini terus dibiarkan, maka mereka juga sadar kalau para pengungsi dari utara akan datang lebih banyak lagi. Dua petinggi ini sepertinya tidak berbuat apa-apa selain membicarakan para pengungsi. Sedangkan di sebelah lain, Tan Er melakukan tindakan yang baik. Ia memberikan selimut dari tokonya untuk digunakan kepada para pengungsi. Selain cantik, Tan Er ini merupakan gadis yang baik hati. Memang cocok jadi istri idaman semua orang. Setelah menemui gubernur, Ningyi langsung menemui Tuan Ming yang sedang sarapan dengan Tuan Xin di kedai Yunzu. Alasan Ningyi mencari Tuan Ming adalah untuk melemparkan protes atas tipuan yang sudah Tuan Ming lakukan. Jadi Ningyi keluar kerajaan untuk mengecek tanah yang baru saja dia beli dari Tuan Ming. Tapi sesampai di sana, tanah itu tampilannya sangat berbeda. Sama sekali tidak seperti gambar yang Tuan Ming berikan kepadanya. Tentu saja di sini Tuan Ming jadi malu karena tipu dayanya diketahui oleh Ningyi. Tuan Ming tidak menyangka kalau Ningyi akan mengeceknya sendiri ke tempat itu. Untuk menebus rasa bersalahnya, Tuan Ming menawarkan lagi harga yang lebih murah untuk tanah itu. Akan tetapi Ningyi menolak. Karena baginya bukan seberapa besar uang yang dia keluarkan, tapi kepercayaan yang dibangun untuk mereka berdua ke depannya. Tuan Ming kembali membujuk Ningyi kalau kali ini dia tidak akan pernah mengecewakan Ningyi. Mari bekerjasama untuk bisnis yang akan mereka bangun ke depannya. Di sini Ningyi masih mempertimbangkan keputusannya. Dia akan membahas hal itu dengan Tan Er. Setelah berdiskusi dengan Tuan Ming, Ningyi pun menyerahkan sebuah buku kepada Tuan Xin yang berisikan hasil pengamatan Ningyi di luar sana mengenai para pengungsi. Dari data itu, Ningyi memberikan saran untuk jangan mengandalkan bantuan material kepada pengungsi. Andalkan kemampuan mereka, latih untuk bisa memberikan pemasukan kepada pemerintah. Misalnya diajari untuk bisa menenun bagi para wanitanya, dan yang laki-lakinya diajari bagaimana untuk membangun sesuatu. Semua yang akan mendapatkan pelatihan tetap harus diseleksi, hanya yang sehat dan kuat saja. Di kemah pengungsian mereka akan fokus dengan kegiatan positif, sehingga menghindari adanya pemberontakan di daerah sana. Para penjaga juga harus bisa mengawasi mereka dengan sangat ketat. Mendengar masukan itu, Tuan Xin saatlah berterima kasih. Ternyata Ningyi mempunyai ide yang bisa memberikan keuntungan dan solusi untuk kedua belah pihak. Tapi di sini Tuan Xin sedikit kebingungan mencari rumah yang akan dibangun untuk dijadikan lahan belajar bagi para pengungsi. Ningyi pun memberitahu kalau riset yang ada dibangun di tanah Tuan Ming masih kosong. Jadi lahan itu akan digunakan para pengungsi laki-laki untuk melakukan pelatihan membangun rumah. Tentu saja di sini Tuan Ming semakin ceria karena ada kemungkinan biaya produksi untuk investasinya dengan Ningyi tidak akan membengkak. Setelah menyampaikan itu semua, Ningyi pun pamit untuk pulang. Tuan Xin tanpa menunggu waktu lama langsung memerintahkan pengawalnya untuk menyampaikan rencana ini kepada menteri.
Tuan Xin semakin bersemangat untuk memperbaiki pemerintahan kerajaan itu. Sosok seperti Ningyi sangat berbakat dan ada kemungkinan Tuan Xin akan sering mengamati Ningyi. 咱们要建的那个什么度假区吧？哎呀，原来行，是啊，秦王客气了，您公子慢走。谢谢云主公。李加急，呈给李相之才。你这是要起复的意思。 Lalu setelah semua itu, Ningyi pun tengah dalam perjalanan menuju rumah keluarga Su. Tapi belum juga sampai di pintu gerbang, seseorang tiba-tiba memanggil Ningyi dan langsung menyerangnya. Ningyi ternyata dibawa oleh dua orang yang sebelumnya diperintahkan oleh Gu Yangzhen untuk menghabisinya. Di atas kapal ini, Ningyi terlihat terkulai lemas. Tapi untungnya sebelum para bandit itu menghabisi dirinya, Ningyi sudah sadar terlebih dahulu. Dia mencoba mencari benda tajam untuk bisa melarikan diri dari situ. Dan setelah memperhatikan sekitarnya, Ningyi menemukan pecahan gentong dan cepat Ningyi berusaha meraihnya. Tapi karena gerakannya terlalu cepat, tubuh Ningyi pun menyenggol gentong yang ada di sana dan mengakibatkan suara berisik. Salah satu bandit sempat mendengarnya dan dia langsung mengecek ke dalam sana. Untungnya Ningyi sudah berada di posisi tertidur. Dia berpura-pura belum sadarkan diri. Merasa keadaan yang sangat mencurigakan, bandit ini pun memutuskan untuk mempercepat proses eksekusi Ningyi. Dia takut kalau misi ini akan gagal. Dan cepat bandit itu pun segera mengasah pedangnya. Selama bandit itu mengasah pedangnya, Ningyi segera mengambil pecahan gentong tadi dan langsung segera membuka ikatannya. Beruntungnya, tanpa menunggu waktu lama, Ningyi berhasil melepaskan ikatan. Dia bahkan sudah bersiap kabur dari jendela. Tapi saat Ningyi akan melompat keluar, dia itu mendengar pembicaraan para bandit yang akan mengincar Tan-Er setelah menghabisi Ningyi. Bahkan mereka akan menikmati tubuh Tan-Er sebelum dihabisi. Selain Ningyi, Yunju juga akan menjadi target penculikan. Yunju akan dibawa ke kediaman Gu Yangzhen. Disinilah Ningyi jadi tahu siapa dalang semua itu. Semua yang telah didengarkannya memicu amarah Ningyi. Dia pun mengurungkan niatnya untuk kabur dan akan menghabisi kedua bandit itu. Ningyi keluar dari ruangan ini dan langsung melemparkan gentong beras ke arah para bandit. Ningyi sempat kesulitan karena para bandit itu membawa senjata tajam. Hanya barang sekitar yang bisa Ningyi gunakan. Dia pun memutuskan menggunakan balok kayu yang sedang terbakar dan mengarahkan balok itu kepada para bandit. Itu semua agar mereka bisa menjauh. Salah satu bandit semakin emosi. Dia tidak sengaja memecahkan tempat penyimpanan bensin. Alhasil api pun meluas. Salah satu bandit mencoba memanah Ningyi dari sudut lain. Tapi untungnya Ningyi sadar dan dia langsung mencegah bandit itu melepaskan anak panahnya dan melemparkan satu panci air panas. Tentu saja bandit itu mengalami kesakitan luar biasa akibat air mendidih yang mengenai tubuhnya. Saking menyakitkannya, bandit itu jadi tidak terkendali. Tanpa disadari, bandit botak itu malah masuk ke dalam kobaran api yang sangat besar dan alhasil tubuhnya pun terbakar. Bandit yang lainnya tidak terima kalau temannya itu dihabisi dengan kejam. Maka dari itu dia pun menyerang Ningyi tanpa henti. Karena badannya yang sangat besar, Ningyi pun kewalahan. Dia tidak bisa berkutik ketika bandit itu mendorongnya ke sudut lain. Di posisi ini Ningyi tidak bisa kabur kemanapun. Maka dari itu si bandit pun segera mengarahkan pedangnya ke arah Ningyi. Tapi beruntungnya yang mati bukan Ningyi melainkan si bandit. Ternyata samping Ningyi ada panah yang tergeletak. Panah inilah yang berhasil menyelamatkan Ningyi. Setelah kejadian itu, Gu Yangzhen pun mendatangi kapal para bandit. Dia yang mengecek apakah para bandit berhasil menghabisi Ningyi. Sesampainya Gu Yangzhen di kapal, dia malah menemukan dua orang yang sudah hangus terbakar. Pada saat itu Gu Yangzhen belum tahu siapakah dua orang yang hangus itu, karena dia langsung pergi ketika melihat dua jasad yang sudah terbakar. Terlihat kalau Gu Yangzhen itu sangat ketakutan. Di dalam hutan sana, Ningyi berusaha menguatkan tubuhnya. Lehernya ternyata tetap terluka karena pedang dari bandit. Ningyi pun memakai rerumputan yang ada di bawah sana, dan saat dia itu sibuk, di belakangnya ada Gu Yangzhen. Dia sangat terkejut mengetahui kalau Ningyi ternyata masih hidup. Gu Yangzhen pun mencoba berlari, tapi suara kakinya terdengar oleh Ningyi. Maka dari itu Ningyi pun menyerang Gu Yangzhen dan menggunakan panah yang dia bawa dari kapal. Panah itu pun berhasil melukai kaki Gu Yangzhen. Kini Gu Yangzhen tidak berdaya, kakinya sudah terluka. Ningyi pun mendekat menanyakan alasan Gu Yangzhen melakukan rencana busuknya itu.
Gu Yangzhen masih sempat-sempatnya meminta Ningyi melepaskannya. Ia sebentar lagi akan menjadi hakim. Gu Yangzhen sebentar lagi akan menjadi hakim. Tapi untungnya Ningyi tidak mudah percaya. Dia tahu akal busuk dari Gu Yangzhen. Karena pasti ketika dia bebas, Ningyi akan dituduh sebagai pelakunya, bukan korbannya. Melihat Ningyi yang samar-samar kelelahan, Gu Yangzhen berniat mengambil batu ketika Ningyi lengah. Tapi untungnya Ningyi menyadari hal itu. Dia kembali mengarahkan panahnya kepada Gu Yangzhen. Merasa kalau Ningyi tidak akan mengampuni nyawanya, Gu Yangzhen pun segera kabur dari sana. Di sini Ningyi sudah lemas berusaha menghentikan Gu Yangzhen dan mengarahkan anak panahnya. Akan tetapi ini sangat sulit karena jarak Gu Yangzhen sudah sangat jauh. Dengan tenaga yang tersisa, Ningyi pun melepaskan panah dan tidak lama dari itu Ningyi pun pingsan. Sedangkan Gu Yangzhen sudah terbujur kaku karena luka parah di bagian punggungnya akibat anak panah itu. 宁州，今后绝对不踏入嘉陵。 Di tengah hujan yang sangat lebat, dua orang pria terbujur kaku dan beruntungnya Lu Hongti menemukan Ningyi. Dan cepat dia pun segera membawa Ningyi keluar dari hutan dan mengantarkannya ke rumah keluarga Su. Keberadaan Ningyi di depan pintu gerbang pertama kali ditemukan oleh manajer. Maka dari itu pun dia segera memanggil Tan Er yang sudah sangat khawatir karena sejak tadi telah menunggu kepulangan dari Ningyi. 昨夜城幽罗湾惊现。咱们都调查不出来了，就会留下痕迹。 Hari pun berganti dan Ningyi pun akhirnya tersadar. Di sini Tan Er sangat senang melihat suaminya sudah siuman. Tan Er pun menanyakan kepada Ningyi kemanakah dia sampai terluka begini. Ningyi pada saat itu bingung harus mengatakan apa. Dia hanya memeluk Tan Er sambil mengatakan untuk jangan khawatir. Hari demi hari Ningyi mencoba memulihkan luka di tubuhnya. Tan Er tentu saja selalu menemani Ningyi. Kebersamaan ini memberikan kesempatan untuk mereka berdua semakin dekat dan mengenal satu sama lain. 下次光临，您慢走。 Sebulan lebih, akhirnya Ningyi sudah pulih total. Dia langsung menemui Lu Hongti, memberikan bingkisan sebagai ucapan terima kasih karena sudah menyelamatkannya. Di sini Lu Hongti meminta Ningyi jangan merasa tenang dulu, karena kejadian matinya Gu Yangzhen akan sangat berbahaya. Penjaga keamanan akan mencari bukti siapakah yang telah menghabisi Gu Yangzhen. Tentu saja Ningyi menjadi panik, mengingat panah yang dia gunakan tertinggal di sana. Melihat Ningyi yang panik, Lu Hongti memberitahu kalau matinya Gu Yangzhen memang karena panah, tapi bukan Ningyi pelakunya. Dilihat dari posisi tubuh Ningyi dan Gu Yangzhen, mereka berdua sangat-sangat jauh. Untuk anak panah sampai ke tubuh Gu Yangzhen juga tidaklah mungkin, karena keadaan saat itu hujan, tali panah pasti menjadi lebih luntur. Selain jarak mereka yang jauh, anak panah di tubuh Gu Yangzhen arahnya agak lurus dan tidak miring. Biasanya seseorang yang terkena panah, arah panahnya akan sedikit miring. Berarti panah yang ada di tubuh Gu Yangzhen ditusuk oleh tangan seseorang. Padahal itu Ningyi jadi penasaran siapakah pelaku yang sebenarnya menolong Ningyi menghabisi Gu Yangzhen. Dari kasus ini, Lu Hongti mengajak Ningyi memecahkan masalah itu bersama-sama. Karena bagaimanapun ini bukanlah masalah kecil. Lu Hongti memperhatikan kalau Gu Yangzhen akhir-akhir ini sedang mengunjungi Tuan Wu dan Komandan Song. Ada kemungkinan kejadian ini digunakan untuk merugikan keluarga Su saat si penjaga keamanan sedang ada di toko kain tenun Tan Er. Pada saat itu Ningyi berniat menolongnya. Tapi Lu Hongti memberitahu Ningyi kalau Tan Er bukan gadis polos biasa. Dia pasti memecahkan masalah ini karena Lu Hongti curiga penjaga keamanan hanya bisa memeras Tan Er. Sesuai tebakan Lu Hongti, penjaga keamanan sudah bertemu dengan Tan Er. Dia menjabarkan alasannya kemari dan kenapa suami Tan Er dicurigai. Kabar Ningyi yang terluka sebulan lalu ternyata tersebar dan hal itu sangatlah ganjil karena bertepatan dengan hari ditemukannya jasad Gu Yangzhen. Selain itu, pertikaian antara Ningyi dan juga Gu Yangzhen sebelumnya juga sudah tersebar. Tapi penjaga keamanan memberitahu kalau pelakunya adalah seorang yang hebat dalam bela diri. Selama penjaga keamanan menjabarkan semua kecurigaannya, Tan Er sudah membaca lebih dulu kalau penjaga keamanan sebenarnya tahu kalau Ningyi bukanlah pelakunya. Karena bagaimanapun, Ningyi bukanlah seorang ahli bela diri. Penjaga keamanan ingin memeras Tan Er untuk mengakhiri kecurigaan yang bisa merugikan suaminya. Tan Er pun langsung memberikan sebongkah emas kepada penjaga keamanan dan tentu saja hadiah kecil itu berhasil membuat penjaga keamanan pergi tanpa ada kecurigaan lagi kepada Ningyi. 一晚连杀3人，大夫，怎么样？
3个死者之中素有嫌隙，不成敬意。有了，民女甚是好奇。哎呀，陈某也是因民女所见，才因重伤身亡于竹林。 Kembali kepada Ningyi dan Lu Hongti. Di sini Lu Hongti meminta Ningyi untuk menemui Komandan Song. Menurut informasi Komandan Song sedang ada di rumah bordil. Carilah informasi di antara mereka berdua. Pasti ada rahasia tersembunyi mengenai kematian Gu Yangzhan. Sebelum pergi, Lu Hongti memberikan senjata sederhana yang harus Ningyi gunakan ketika darurat saja. Tanpa menunggu waktu lama, Ningyi pun pergi ke rumah bordil. Selama di perjalanan menuju rumah bordil, diam-diam Tanner mengikuti Ningyi dari belakang. Dan alangkah kesalnya ketika dia melihat suaminya masuk ke rumah bordil. Di dalam sana, Ningyi sempat kebingungan mencari kamar Komandan Song. 无妨无妨。去了，哎呦，我说不出口。包饺子。 Tapi saat melihat ke arah atas, Ningyi melihat Tuan Wu masuk ke salah satu kamar. Dan cepat Ningyi pun mendekati kamar itu dan berusaha mendengarkan percakapan mereka berdua. Tuan Wu dan Komandan Song membahas kematian dari Gu Yangzhan. Dan sepertinya tidak ada rasa kesedihan di antara mereka. Tuan Wu malah merasa lega atas matinya Gu Yangzhan. Karena selama ini Tuan Wu merasa Gu Yangzhan saat muda emosi dan tidak cakap dalam menyelesaikan tugasnya. Kematian Gu Yangzhan akan melancarkan misi mereka. Gu Yangzhan adalah penghalang yang memang harus disingkirkan. Karena dalam gitu jalan mereka untuk mencapai tujuan akan semakin mudah. Komandan Song sangat senang dengan pemikiran Tuan Wu. Dia tidak sangka Tuan Wu bisa mengambil keputusan secerdas itu. Di balik ruangan ini, Ningyi berusaha untuk menyimak dengan baik, dibantu juga dengan rekaman handphonenya. Tapi sayangnya, keberadaan Ningyi diketahui oleh wanita yang ada di sana. Ningyi pun langsung diseret masuk ke ruangan. Komandan Song tidak mengenali Ningyi, tapi Tuan Wu ini pernah bertemu dengan Ningyi. Maka dari itu, Tuan Wu merasa harus menyingkirkan Ningyi dan jangan sampai rahasia mereka tadi terbongkar. Komandan Song pun melemparkan meja untuk mencegah Ningyi kabur. Merasa keadaan sudah darurat, Ningyi pun melemparkan senjata yang Lu Hongti berikan. Tapi karena ini kali pertamanya Ningyi menggunakan alat itu, dia pun sempat gagal melarikan diri. Asap tebal ini membuat Ningyi ikut kebingungan mencari jalan keluar. Untungnya Ningyi menyimpan serbuk cabai di bajunya. Jadi dia itu bisa fokus menyerang wajah para target dan kabur melalui jendela ketika ada kesempatan. 是来给二位爷送酒的。你给我追！不要再跑了！我抓住他！快给我！还得是花钱的武器。 Walaupun sudah berhasil keluar ruangan, di luar sana para penjaga rumah bordil menyerang Ningyi. Kali ini tidak ada jalan keluar yang aman untuknya. Selain bergelantungan menggunakan kain yang menjuntai, tanpa pikir panjang, Ningyi melompat dan akhirnya dia berhasil kabur. Setelah berhasil keluar dari rumah bordil, Ningyi kini menghadapi ancaman baru, yakni adalah amarah Tanner yang harus Ningyi hadapi. Tanner membanjiri Ningyi dan begitu banyak pertanyaan. Nah, tapi sayang sekali lagi seru-serunya, episode yang ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.